Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello, welcome back to our channel SMA Namira Official Video. Still with me, Sir Ridwan as your mathematics teacher. Okay, today it's our fifth meeting, and now we will discuss about a change rule of the derivative of trigonometry. Okay, hari ini kita akan membahas tentang aturan rantai dalam turunan fungsi trigonometri. Okay, nah coba kamu perhatikan. Nah, andaikan ada suatu fungsi y sama dengan fu dan u itu adalah fungsi dari gx. Jadi dalam fungsi y terdapat fungsi lagi di dalamnya ya. Bagaimana kita menurunkannya? Nah, jika dy per du, ya ini ada turunan y-nya terhadap u, kemudian du per dx turunan u terhadap x terdefinisi atau ada hasilnya. Nah, maka apa yang terjadi? Maka dy per dx itu sama juga dengan dy per du dikali du per dx. Nah, ini perumusan untuk aturan rantai pada turunan fungsi trigonometri. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Oke, baik, kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama itu diketahui adalah suatu fungsi fx sama dengan 3x kurang 2 berpangkat 7. Nah, ini kita agak review sebelumnya ya, ke pertemuan sebelumnya tentang aturan turunan pada aturan rantai fungsi, tapi bukan trigonometri ya, masalah turunan ya, turunan aljabar. Oke, bagaimana kita gunakan bentuk aturan rantai ini untuk mencari solusinya? Baik, sekarang kita buat solusinya adalah, nah kita misalkan fungsinya itu sebagai u ya, jadi dimisalkan u nya adalah 3x kurang 2. Oke, nah kita turunkan fungsi u-nya terhadap x ya, berarti du per dx ya sama dengan, kamu lihat sama dengan 3 ya. Nah, setelah dapat, kita masukkan, kita gantikan fx-nya itu, atau kita bisa buat sama dengan y ya, boleh ya, fx itu sama juga dengan y sama dengan, nah kita misalkan u tadi 3x kurang 2 berarti u pangkat 7 kan begitu ya. Nah, maka turunan y terhadap u, dy per du adalah 7 u pangkat 6 ya, 7 kurang 1. Oke, nah dari aturan rantai bisa kita selesaikan, dy per dx itu sama juga dengan dy per du dikali du per dx. Bisa ya? Nah, kita masukkan dy per du nya itu 7u pangkat 6. Oke, nah du per dx nya berapa? 3. Nah, tinggal kalikan 3 kali 7, 21 u pangkat 6. Nah, nilai u kan kita sudah peroleh ya. Ini pemisalannya 3x kurang 2, berarti hasil dari turunannya adalah dy per dx sama dengan 21 kali u nya diganti 3x kurang 2 pangkat 6. Nah, gimana? Mudah ya? Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Okay, fellows, we are going to a next example ya. The second example, diketahui sebuah fungsi y sama dengan sin pangkat 3 kali 2x kurang 3 ya. Kita cari dengan cara aturan rantai. Nah, caranya pertama itu kita misalkan ya, sama seperti pembahasan yang sebelumnya tentang turunan fungsi aljabar ya. Bagaimana menentukan cara aturan rantai. Oke, kita misalkan u-nya sebagai apa? Nah, di sini kan ada fungsi sin pangkat 3 2x kurang 3. Ini boleh kita buat menjadi seperti ini. Sin 2x kurang 3 berpangkat 3 ya. Nah, ini sama pengertian. Oke. Nah, jadi kita misalkan si u itu sebagai ini ya, u-nya. Jadi sin 2x kurang 3. Bisa ya? Nah, kita turunkan du terhadap fungsi x-nya. Du per dx sama dengan, nah ingat bagaimana menurunkan fungsi seperti ini ya di pembahasan kita sebelumnya tentang fungsi trigonometrinya. Berarti turunkan dulu fungsi fx-nya ya, yaitu si 2 ya. Karena yang mengandung x cuma 2 ya. 2 dikali, nah langsung turunan sin apa? Cos. Oke, cos. Nah, ini tetap ya, 2x kurang 3. Sudah dapat fungsi du terhadap x. Kita cari dy per du-nya ya. Ini sudah, tinggal ini ya. Nah, tadi y kita misalkan sebagai ini ya, sin 2x kurang 3 pangkat 3.
Nah, sin 2x kurang 3 itu kita misalkan sebagai U. Berarti kita gantikan U pangkat 3. Ya, U pangkat 3. Kita turunkan terhadap fungsi U-nya, dy per du-nya, berarti sama juga dengan 3U pangkat 2. Oke, sudah dapat du per dx, sudah dapat dy per du. Kita masukkan ya, mencari dy per dx ya. Jadi turunan dari fungsi tersebut dy per dx itu adalah dy per du ini ya 3u kuadrat dikali u-nya ininya ya du per dx nya ya 2 dikali cos 2x kurang 3. Saya langsung gantikan ya, u-nya kita ganti dengan sin 2x kurang 3. Berarti 3 dikali sin 2x kurang 3 dikali 2 cos 2x kurang 3. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sampai sini boleh ya, selesai sudah. Cuman kamu ingat nggak bentuk sin 2a ya? Sin 2a itu sama juga dengan 2 kali sin a cos a, kan gitu ya. Nah, bentuk ini sama dengan ini. Jadi kita sederhanakan bentuk ini menjadi ini ya. Ini ya. Sin 2x kurang 3 kali 2 cos x. Nah, 2-nya kan bisa kita pindah nih ke depan. Jadinya 2 sin 2x kurang 3 kali cos 2x kurang 3. Itu sama juga dengan 3 kali sin 2a ya. A-nya siapa? 2x kurang 3. Sehingga hasil turunannya adalah ini ya, mari ya. Oke, dy per dx sama dengan 3 sin, kita kalikan ke dalam ya, 4x kurang 6. Oke, that's it ya, inilah dia hasilnya. Oke, baik, kita masuk ke contoh berikutnya ya. Nah, contoh berikutnya itu adalah bentuk akar ya, y sama dengan akar dari 1 tambah sin x. Nah, ini bagaimana kita selesaikan menggunakan aturan rantai ya pada fungsi trigonometri. Oke, caranya yang pertama tentu kamu misalkan ya, sama seperti pembahasan kita sebelumnya ya. Jadi misalkan siapa u-nya? Ya ini ya, di dalam bentuk akar ya. Jadi u sama juga dengan 1 tambah sin x. Turunkan u terhadap x, berarti du per dx sama dengan, nah ini turunannya 0 ya. Turunan sin berapa? Cos x. Oke, selesai untuk du per dx. Kita masuk ke d per du. Nah, tadi kita misalkan u-nya sebagai 1 tambah sin x ya. Nah, kita bisa buat nggak begini ya. Jadi bentuk akar itu kamu ingat lagi bagaimana mengubah bentuk akar, bahwasanya akar a pangkat m ya, akar pangkat n dari a pangkat m itu adalah a pangkat m per n, kan gitu ya. Nah, jadi ini pangkat 1, ini akar pangkat 2 ya. Jadi bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi akar u ya, atau u pangkat setengah ya, biar mudah diturunkan, kan gitu. Oke, kita turunkan terhadap fungsi u-nya. dy per du sama juga dengan turunkan setengah u pangkat setengah kurang 1 min setengah ya. Oke, kita selesaikan. Berarti dy per dx ya sama juga dengan dy per du dikali du per dx. Oke, kita masukkan masing-masing komponennya. dy per du-nya setengah u pangkat min setengah dikali du per dx-nya cos x. Nah, kita gantikan u-nya sebagai 1 tambah sin x. Berarti setengah kali 1 tambah sin x ya, pangkat min setengah kali cos x, kan gitu. Nah, ini sudah selesai, sedikit lagi ya. Nah, jadi bentuk pangkat, kamu ingat lagi bentuk seperti ini. Misalkan 1/a itu kan sama juga dengan a pangkat minus 1 ya, atau a pangkat n ya. 1 per a pangkat n itu sama juga dengan a pangkat minus n ya. Atau kebalikannya, kalau dia negatif, hilang sepernya jadi pangkat positif, kan begitu. Nah, ini juga demikian. Jadi supaya hilang pangkat negatifnya atau berubah, kita harus buat menjadi 1/, ya, dikali 1 per 1 tambah sin x pangkat setengah ya, dikali cos x. Pangkat setengah bisa kita ubah balik ke bentuk akar ya.
Jadi hasilnya adalah 1 per 2 kali akar, ya, 1 tambah sin X, nah begini, kali cos X. Bisa ya? Nah, inilah dia bentuk turunan. Nah, seandainya soalnya ditanyakan adalah nilai dari fungsi tersebut, tapi sudutnya Y aksen sama dengan Y aksen V per 2, ya. Nilai turunan untuk sudut fungsi sin X nya V per 2, ya. Jadi setelah kamu turunkan, nah kita gantikanlah masing-masing X nya menjadi V per 2, ya. Berarti ini kan 1 kali cos X itu cos X, ya. Berarti cos 90, ya, cos V per 2 dibagi 2 dikali akar 1 tambah sin 90, ya. Nah, ingat kembali tabel sudut istimewa trigonometri, cos 0 berapa? 1, ya. Berarti cos 90 0, ya. Untuk sinnya 0, sin 90-nya 1, ya. Mereka saling berkebalikan. Nah, jadi cos V per 2-nya 0, ya. 0 per, berarti sama juga dengan, oke, sama juga dengan 0 per 2 ditambah akar 1 tambah sin 90. Sin 90 1 dah, ya. Akar 1 tambah 1, ya. Berarti 0 dibagi 2 tambah akar 2, ya. 2 tambah akar 2. Nah, 0 dibagi bilangan berapa? 0. Oke, jadi hasilnya turunannya adalah, gimana? Cukup gampang, ya? Semoga kamu paham. Okay, students, I think it's enough for today. I hope you do more your exercise at your home and stay safe and stay healthy. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.